Saya cuma ingin mengatakan kepada Anda bahwa tren ke depan pengobatan atau lebih tepatnya terapi penyembuhan pada seorang pasien yang sakit itu trennya adalah menggunakan spare part organ tubuh manusia. Kurang darah ditambah darah, rusak ginjal diganti ginjal, rusak tulangnya, patah tulangnya bisa diganti tulang, ya. Rusak hati atau livernya diganti liver, rusak jantung diganti jantung, rusak usus diganti usus, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah yang terjadi pada peradaban manusia. Perkembangan teknologi sudah sedemikian jauhnya, dan ketika ini tidak didampingi dengan etika akhlakul karimah yang benar, maka ini justru akan memunculkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Sahabat tasawuf modern, kita bersyukur pada Allah dipertemukan kembali di episode kali ini. Saya ingin melanjutkan kajian kita tentang Islam futuristik, yaitu Islam yang diturunkan oleh Allah untuk mendampingi peradaban yang semakin maju ke masa depan. Di mana sudah saya sampaikan di episode yang sebelumnya bahwa Islam futuristik ini saya coba konsepkan dalam bentuk konsep yang saya namakan sebagai tasawuf modern. Sahabat sekalian, Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 174 yang menggambarkan bahwa Al-Quran itu sesungguhnya diturunkan untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk orang Islam. Di mana ini menunjukkan bahwa Islam memang didesain oleh Allah, diturunkan untuk menyelamatkan manusia yang terbukti dalam berbagai perkembangan peradabannya cenderung untuk menghancurkan peradaban itu sendiri. Dikarenakan keserakahan, kesombongan, arogansi, tidak peduli pada orang lain, ya, egoisme, dan seterusnya. Maka Allah menurunkan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu dengan kitab sucinya Al-Quran Al-Karim untuk mendampingi peradaban manusia. Sejak zaman itu sampai zaman nanti, ketika peradaban ini mencapai puncaknya dan kemudian Allah akan menghancurkan seluruh drama kehidupan ini dalam sebuah kejadian besar yang disebut sebagai kiamat. Allah di dalam surat An-Nisa ayat 174 berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hei manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Sahabat sekalian, ayat ini bercerita tentang bukti kebenaran, dan kemudian diteruskan dalam kalimat berikutnya dengan turunnya cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran Al-Karim. Menariknya, pembuka ayat ini ditujukan kepada seluruh manusia. Bukan ya ayyuhal mu'minun, juga bukan ya ayyuhal muttaqun, tetapi ya ayyuhan nas. Wahai seluruh manusia. Telah datang bukti kebenaran dan telah kami turunkan Al-Quran sebagai cahaya yang terang benderang. Jadi ayat ini menggambarkan bahwa sebetulnya Allah itu memberikan petunjuk kepada manusia seluruhnya.
Karena memang tatanan kehidupan itu tidak bisa hanya dilakukan oleh sekelompok. Kita sudah melihat fakta bahwa umat manusia yang miliaran jumlahnya ini bukan hanya beragama Islam. Ada agama-agama lain, agama langit atau agama samawi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang kemudian mengalami perpecahan dan memunculkan sekte-sekte, aliran-aliran. Ya. Mulai dari setelah Nabi Ibrahim ada agama Yahudi yang dibawa oleh Nabi Musa, kemudian ada agama Nasrani yang dibawa oleh Nabi Isa, dan kemudian Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Meskipun sesungguhnya agama-agama yang disebut sebagai Yahudi dan Nasrani itu adalah agama Islam itu sendiri. Karena memang Al-Quran yang mengatakan sejak zaman Ibrahim itulah kalian pengikut Ibrahim itu disebut sebagai muslimun dan agamanya disebut sebagai agama Islam. Tetapi faktanya kemudian ini mengalami perubahan sesuai dengan penganutnya yang kemudian mereka lebih suka menganut warisan nenek moyangnya dengan nabi-nabinya sendiri itu sehingga memunculkan agama samawi itu menjadi ada agama Yahudi, agama Nasrani, dan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal semua itu adalah agama Nabi Ibrahim yang satu yang disebut sebagai agama Islam belaka. Jadi sahabat sekalian, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ini merangkai semuanya. Agama-agama samawi maupun agama-agama di luar agama samawi. Ada agama Majusi yang menyembah api. Ada yang disebut sebagai Sabi'in. Sabi'in itu adalah penganut agama-agama selain agama Ibrahim. Agama bumi, bukan agama langit. Ada Konghucu, ada Buddha, ada Hindu, dan sebagainya, Nah, Al-Quran ini diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Karena Al-Quran diturunkan Allah untuk menawarkan sebuah konsep yang rahmatan lil alamin. Bukan hanya lil muslimin, atau lil mu'minin, atau lil muttaqin, tetapi lil alamin. Rahmatan lil alamin. Itu menunjukkan bahwa agama Islam ini sesungguhnya berlaku universal. Oke, jadi sahabat sekalian, poin penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, yang pertama adalah Islam diturunkan oleh Allah untuk menjadi petunjuk bagi seluruh manusia supaya di muka bumi ini terjadi tatanan masyarakat manusia peradaban yang rahmatan lil alamin. Itu yang pertama. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah peradaban manusia semakin kemari, ya, ini sudah berjalan ratusan ribu tahun peradaban manusia modern. Sebelum manusia modern itu ada manusia yang belum modern. Ada yang menyebut sebagai manusia purba atau prasejarah dan seterusnya. Nah, kehidupan manusia modern ini semakin kemari menunjukkan peradaban yang semakin canggih dengan berbasis pada teknologi, sains dan teknologi. Dan menariknya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, sebagaimana kita bahas sebelumnya, sejak wahyu pertama sudah menunjukkan bahwa agama ini adalah agama peradaban yang maju. Karena sejak wahyu pertama, yang turun adalah perintah untuk baca tulis. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan membacanya itu membaca ciptaan-ciptaan Allah, artinya itu adalah ilmu pengetahuan, penelitian. Dan kemudian bil qalam dengan pena, dengan tulisan. Peradaban manusia modern ini berbasis pada baca tulis. Ya. Ini berulang kali saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan karena banyak di antara kita menganggap Islam ini adalah agama masa lalu. Kita terjebak pada abad-abad pertengahan di mana pemikiran-pemikiran saat itulah yang terus kita olah, kita sampaikan saat ini, dan seakan-akan kita ini hidup di abad-abad yang lalu. Padahal
peradaban sudah bergerak jauh ke masa depan. Jadi pemikiran dan realitas hidup kita sudah berada di abad 21, tetapi kaki kita masih berpijak di abad-abad pertengahan, sehingga Islam ini seperti terbelah. Terbelah antara terjebak di masa lalu, tetapi sesungguhnya kita ini hidup menuju ke masa depan. Nah, saya ingin membangun kesadaran ini bersama sahabat semuanya, bahwa Al-Quran adalah agama yang diturunkan untuk bergerak ke masa depan, bukan ke masa lalu. Masa lalu itu menjadi pijakan, menjadi pelajaran, iya. Tetapi ini harus digunakan untuk mendampingi peradaban ke masa depan. Oke, ya, 2. Yang ketiga, saya ingin fokus kepada pembicaraan yang melanjutkan ya progres dari apa yang kita kaji di episode sebelumnya, bahwa teknologi rekayasa biologi itu akan semakin berperan dalam kehidupan manusia modern, manusia milenial, dan kehidupan-kehidupan yang futuristik ke masa depan. Kali ini saya ingin mengajak Anda lebih fokus kepada pembahasan tentang rekayasa biologi yang terjadi pada manusia. Di episode yang lalu, kita sudah mengkaji sebagiannya dari rekayasa biologi itu ya, dengan menunjukkan contoh-contoh yang terjadi pada tanaman, tumbuhan, pada hewan, ya, binatang, budidaya pertanian, budidaya peternakan yang semakin maju ke depan. Nah, poin penting yang kemudian perlu kita ketahui adalah perkembangan rekayasa biologi terkait dengan diri manusia, yang ini langsung bersentuhan dengan kita sebagai pribadi-pribadi maupun sebagai masyarakat modern yang membutuhkan pelayanan-pelayanan kesejahteraan, salah satunya terkait dengan kesehatan itu. Nah, sahabat sekalian, perkembangan ke masa depan ini bioengineering yang memanfaatkan mekanisme alamiah di dalam tubuh manusia maupun memanfaatkan binatang dan memanfaatkan tumbuh-tumbuhan itu akan mengambil peran yang semakin besar. Nah, pada diri manusia ini ada satu bagian yang menarik, bahwa pengobatan pada diri manusia itu akan dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme yang ada di dalam tubuh kita sendiri, tubuh manusia itu sendiri. Di antaranya tadi yang saya sebut adalah mekanisme vaksin misalnya, itu adalah memproduksi mekanisme antibodi di dalam tubuh seseorang, bahkan dengan memancingnya, menstimulasinya dengan menggunakan penyakit itu sendiri, sehingga tubuh kita mengeluarkan antibodi yang melawan itu. Ya, satu. Nah, yang kedua, muncul teknologi rekayasa organ. Yang ini menjadi fokus kajian kita kali ini. Bahwa orang-orang yang sakit itu nanti akan tidak lagi dominan bergantung kepada zat-zat kimiawi, melainkan kepada spare part organ tubuh manusia. Ini perkembangan yang menarik yang harus kita cermati, karena di sini memunculkan peluang-peluang ya, terjadinya kejahatan-kejahatan, terjadinya penyimpangan, terjadinya rekayasa dalam konteks yang negatif yang bisa merugikan manusia secara pribadi maupun masyarakat secara kolektif. Coba perhatikan, dalam beberapa dekade terakhir ini, penggunaan spare part tubuh manusia itu semakin tinggi trennya. Dulu awalnya misalnya nih, orang yang kecelakaan, kekurangan darah, atau melahirkan kekurangan darah. Pokoknya ada suatu kondisi sakit di mana si pasien itu kekurangan darah, apa yang dilakukan? Diberi transfusi darah. Kurang darah, diberi transfusi darah. Darah itu adalah bagian spare part tubuh manusia. Dan ini kalau kita teruskan ke depan, ternyata trennya semakin kemana-mana. Ada 10 jenis organ tubuh manusia yang kini bisa diberikan, didonorkan untuk mengobati seseorang yang mengalami sakit gagal pada organ-organ tertentu itu. Selain darah,
Kita mengenal misalnya transplantasi ginjal. Ginjal adalah organ tubuh kita yang berfungsi untuk menyaring racun-racun di dalam darah kita yang kemudian racun itu dibuang melalui air seni misalnya. Pada orang yang mengalami kerusakan ginjal, gagal ginjal, maka racun-racun yang semestinya dibuang lewat cairan air seni itu tidak bisa terbuang atau tidak bisa tersaring dan kemudian tetap berada di dalam darah kita. Sehingga orang yang mengalami gagal ginjal, mekanisme filtrasi terhadap racun-racun dalam tubuhnya itu akan mengalami keracunan, bengkak tubuhnya dan kemudian bisa mengalami kematian. Nah, apa yang terjadi atau harus dilakukan pada orang yang seperti ini? Maka ginjal yang sudah rusak itu dipotong. Harus diganti dengan spare part, organ yang baru, ginjal juga. Butuh donor dari orang yang ginjalnya masih bagus. Bisa diambil satu, bisa dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti si donor itu meninggal. Tapi bisa juga salah satu minimal ya lumayan untuk filtrasi, untuk menyaring racun-racun di dalam tubuh orang yang sudah mengalami gagal ginjal itu. Karena kalau tidak diganti ginjalnya itu, dia harus melakukan cuci darah. Ada beberapa kawan saya yang terkena gagal ginjal itu, mulai dari kerusakan ringan sampai kerusakan yang sangat fatal. Ada yang cuci darah awalnya sebulan sekali, kemudian menjadi 2 minggu sekali, kemudian menjadi seminggu sekali, kemudian seminggu 2 kali, dan seterusnya. Kenapa? Karena ginjalnya sudah tidak berfungsi lagi. Maka yang dilakukan oleh dunia medis adalah buang ginjal yang rusak itu diganti dengan ginjal yang baru. Spare part manusia. Nah, bukan hanya ginjal, tetapi organ yang lain misalnya liver atau hati. Ya. Hati dalam konteks ini, dalam pemahaman ini adalah liver. Posisinya ada di rongga perut, ya, rongga perut sebelah kanan. Itu kalau terserang oleh virus dan kemudian misalnya kena hepatitis, dan apalagi kemudian mengalami kerusakan sampai sirosis. Sirosis itu mengeras dan kemudian tidak berfungsi. Kalau hanya sebagian, maka liver itu dipotong di bagian yang mengeras, itu masih berfungsi. Dipotong sepertiga, itu masih berfungsi dan dia nanti akan pulih kembali. Bahkan tinggal sepertiga itu masih bisa berfungsi. Tetapi kalau kemudian sirosis seluruhnya, maka liver itu harus dibuang karena tidak berfungsi lagi. Dan seseorang bisa meninggal dikarenakan mengalami sirosis hati atau sirosis liver itu. Apa yang terjadi kalau mengalami sirosis seperti itu? Dibuang, dipotong semuanya, kemudian diambilkan liver dari orang lain, donor liver. Ya, dibedah, ditempelkan, disambung lagi di situ untuk menjadi bagian dari tubuh si pasien itu. Maka berfungsi kembali. Jadi, lagi-lagi spare part organ manusia. Dan bukan hanya ginjal dan liver, tetapi ada 10 jenis organ di dalam tubuh kita. Organ-organ vital selain ginjal dan liver adalah jantung. Jadi kalau jantung seseorang mengalami kerusakan, maka jantung itu kalau hanya klepnya ya diganti klepnya, katupnya. Kalau penyempitan pembuluh darah ya di situ dikasih ring dan sebagainya. Tetapi kalau jantungnya segumpal organ itu yang rusak, maka tidak bisa. Itu harus dipotong, kemudian diganti dengan jantung orang lain. Dan pasti donornya adalah donor orang yang meninggal. Tetapi sebelum lebih dari 6 jam, itu jantungnya harus sudah diambil, dimasukkan ke dalam pendingin ya, yang sangat dingin supaya tidak rusak. Dan tidak boleh lebih dari 6 jam, itu harus sudah ditransplantasikan, sudah disambungkan ke pasien yang membutuhkan organ jantung itu. Nah, selain jantung, itu ada paru-paru yang juga sama fungsinya seperti itu. Kalau parunya rusak, ya diganti paru-paru. Atau organ lainnya, usus, kena kanker usus, dipotonglah ususnya. Diganti dengan usus yang lain, atau mungkin menjadi lebih pendek ususnya.
Bisa juga kulit, ya, orang yang mengalami kebakaran hebat sehingga mengalami kerusakan kulit yang parah, maka itu bisa diganti dengan donor kulit. Atau mata, ya, kornea mata atau bahkan bola matanya, dan sebagainya, dan sebagainya. Sahabat sekalian, saya cuma ingin mengatakan kepada Anda bahwa tren ke depan pengobatan atau lebih tepatnya terapi penyembuhan pada seorang pasien yang sakit itu trennya adalah menggunakan spare part organ tubuh manusia. Kurang darah ditambah darah, rusak ginjal diganti ginjal, rusak tulangnya, patah tulangnya bisa diganti tulang, ya. Rusak hati atau livernya diganti liver, rusak jantung diganti jantung, rusak usus diganti usus, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah bagian dari rekayasa biologi. Yang teknologinya sekarang ini semakin dikuasai oleh manusia dan nanti akan semakin canggih ketika melibatkan teknologi rekayasa genetika. Nah, sahabat sekalian, inilah yang saya maksudkan bahwa umat Islam harus memahami situasi ini. Bahwa perkembangan teknologi medis, ya, medical engineering di sekitar kita sudah mengarah ke sana, dan itu sebagian umat Islam ini masih bingung menyikapi hal itu. Apakah ini halal, apakah ini haram? Transfusi darah itu halal apa haram? Transplantasi organ liver itu halal apa haram? Ya, transplantasi organ-organ jantung, usus, ya, paru-paru dan sebagainya, halal apa haram? Medis sudah berjalan maju ke depan, ya, untuk kebutuhan pengobatan orang-orang yang mengalami masalah dengan penyakit yang fatal, yang parah. Tetapi sebagian umat Islam masih tergagap-gagap dengan perkembangan itu dan baru bicara halal haram. Bukan cuma transplantasi organ atau transfusi darah, tetapi perkembangan rekayasa biologi ini sudah sedemikian jauh. Muncullah bayi tabung. Wah, rame, halal haram, halal haram. Tapi bayi tabung terus teknologinya berkembang. Dan semakin banyak yang menggunakan. Ini agama, umat Islam harus bisa memberikan kode etiknya di sana. Bagaimana nih kode etik terhadap teknologi ini? Mana yang boleh, mana yang tidak? Itu harus segera clear karena memang kasus-kasusnya sedang berkembang sangat banyak di sekitar kita. Bayi tabung. Belum selesai bicara bayi tabung, muncullah cloning. Wah, lebih tergagap-gagap lagi. Cloning adalah teknologi rekayasa biologi yang lebih maju dari bayi tabung. Karena cloning itu tidak membutuhkan sel sperma, tetapi mengambil bagian dari tubuh manusia seperti kalau dalam tanaman itu adalah kultur jaringan. Bisa diambil dari daunnya, bisa diambil dari akar, bisa diambil dari batang. Nah, cloning ini bisa diambilkan dari sel-sel tubuh kita. Kemudian diambil intinya yang mengandung DNA dan dimasukkan ke dalam sel telur yang bibitnya sudah dibuang, diganti dengan inti sel dari pendonor ini tadi. Sumber dari cloning itu. Terus, telur yang sudah berisi inti sel dari pendonor itu dimasukkan kembali ke dalam rahim. Dan kemudian lahirlah bayi cloning yang mirip dengan salah satu saja dari sumber pendonornya itu. Kalau pendonornya itu bapaknya, ya maka bayi yang lahir itu akan persis dengan bapaknya. Tidak ada sifat ibunya sama sekali. Tapi kalau kemudian diambil dari ibunya saja, dimasukkan ke dalam telur ibunya juga, maka dia akan jadi persis seperti ibunya, nggak ada sifat-sifat dari bapaknya yang menurun kepada anak itu. Nah, perkembangan teknologi cloning ini sudah sedemikian dahsyatnya. Dulunya dilakukan pada hewan, binatang domba, ya, doli, ya, sejenis domba yang dijadikan percobaan untuk cloning itu dan berhasil. Dan dilakukan juga pada anjing dan pada berbagai binatang.
ternyata bisa. Dan ketika dilakukan pada manusia, maka ini banyak pro kontranya. Kenapa? Karena manusia dijadikan percobaan, dan ini kalau gagal bisa mengerikan, ya. Bisa mengerikan. Nanti kita bahas pada bagian yang lain, pada episode yang lain, ketika kita bicara tentang rekayasa genetika itu. Nah, sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan bahwa perkembangan rekayasa biologi ini sudah sedemikian jauh. Cloning, stem cell, ya. Dan rekayasa genetika lainnya yang bahkan bisa menciptakan makhluk-makhluk baru yang belum pernah ada di muka bumi ini. Sehingga digambarkan, wah, manusia sudah menyaingi Tuhan sebagai pencipta. Oke, sahabat sekalian, inilah yang terjadi pada peradaban manusia. Perkembangan teknologi sudah sedemikian jauhnya, dan ketika ini tidak didampingi dengan etika akhlakul karimah yang benar, maka ini justru akan memunculkan masalah-masalah dalam kehidupan kita. Disinilah peran dari agama, disinilah peran dari Islam, dan Al-Quran menggambarkan itu. Supaya kita ini menjaga peradaban ini jangan menjadi kontraproduktif terhadap tujuan dari diciptakannya manusia yang dimaksudkan untuk membentuk tatanan kehidupan yang rahmatan lil alamin. Maka Allah mengingatkan di dalam sejumlah ayat, di antaranya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 71. Walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fihin. Seandainya manusia itu menjadikan hawa nafsunya sebagai kebenaran, maka bakal rusaklah langit dan bumi dan segala isinya. Sahabat sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahwa orientasi pengembangan peradaban itu tidak boleh berorientasi kepada nafsu. Nafsu keserakahan dalam bidang bisnis, keserakahan dalam bidang politik, keserakahan dalam bidang ingin menguasai, ya, ingin menguasai seluruh kehidupan manusia dikarenakan ego pribadi. Tidak boleh. Kalau itu yang terjadi, maka rusaklah. Teknologi yang mestinya bermanfaat buat manusia itu bisa menjadi momok yang menakutkan dan menghancurkan peradaban manusia itu sendiri. Bahwa kita melihat tren ke depan ini, ilmu rekayasa biologi akan semakin mendominasi peradaban manusia ke masa depan, karena memang perkembangan medical engineering itu mengarah kepada pemanfaatan mekanisme alamiah, baik yang ada di dalam tumbuhan, binatang, maupun pada manusia. Dan pada manusia itu ternyata mengarah kepada spare part, mengarah kepada pemanfaatan mekanisme biologis di dalam tubuh kita, dan kemudian lebih spesifik lagi akan menggunakan spare part organ tubuh manusia itu sendiri untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit yang sudah sangat kronis dan akut. Inilah yang kemudian menjadi terasa, ya, saya tulis dalam sebuah buku saya yang berjudul Heboh Spare Part Manusia, bahwa ke depan ini manusia itu menjadi seperti mesin saja, karena diperlakukan seperti kendaraan bermotor. Rusak spare part-nya ini diganti spare part-nya ini. Rusak yang itu diganti spare part yang itu. Dan ke depan akan berkembang, semakin berkembang, karena sekarang sudah ada yang disebut sebagai bank organ tubuh manusia. Jadi ada banknya. Bank mata sudah ada. Jadi kalau kita butuh kornea, butuh mata pada orang-orang yang mengalami sakit mata yang sudah akut, rusak, maka kita tinggal minta kepada bank mata untuk mengganti spare part mata itu. Bank darah sudah lama, PMI, ya, Palang Merah Indonesia, itu sudah menyediakan darah itu. Ada lagi bank plasenta, ya. Bank stem cell yang berasal dari plasenta. Itu sudah ada. Dulunya ada seorang kawan saya yang anaknya melahirkan, jadi cucunya dia
Kemudian ari-arinya, plasentanya itu disimpan di bank plasenta di Singapura. Tapi sekarang di Indonesia sudah ada juga. Ini akan disimpan di dalam bank plasenta itu bisa mencapai sampai 20 tahun ya, karena dibekukan dalam suhu yang sangat rendah, minus 196 derajat Celcius. Ya. Nah, ini akan bertahan bisa sampai ada yang 10 tahun, ada yang 20 tahun, bergantung cara penyimpanannya itu. Dan ini akan dimanfaatkan suatu ketika untuk menyembuhkan penyakit yang parah dari si bayi tadi yang mungkin sudah berusia 10 tahun, belasan tahun, 20 tahun ke masa depan. Ketika dia sakit, dia tinggal mengambil organ tubuhnya yang namanya plasenta itu, di sana ada stem cell-nya yang bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit yang dia alami itu. Nah, ke depan ini organ-organ lain akan bisa disimpan di situ. Memang ada yang bisa bertahan lama, ada yang tidak. Tetapi bank organ tubuh manusia ini menjadi tren yang tidak terbantahkan dan sekarang terus berkembang. Nah, bagaimana secara etik? Itulah yang kemudian mesti kita diskusikan, kita bicarakan, kita berikan parameter-parameter yang tidak menyalahi kemanusiaan. Karena ternyata kita juga mendengar berita-berita terjadinya penyalahgunaan organ-organ tubuh manusia itu untuk kebutuhan yang tidak manusiawi. Sahabat sekalian, saya cukupkan sampai di sini. Kita akan melanjutkan di episode yang berikutnya. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.